BUMDes Sumber Sejahtera menerima kunjungan dari DPR RI Komisi 4. Siap! Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Haji Deki Mulyadi SH. Yang terhormat, Bapak Ketua Komisi 4 DPR RI beserta seluruh anggota Dewan Komisi 4 yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Serta seluruh hikmat dan karunia, sehingga pada hari ini kita masih memberikan kesempatan untuk menghadiri Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dari Pemkab Majalengka dan Pemkab Indramayu, Bapak Ibu Top Manajemen dari Raja Wali II Panggilan, mewakili Pak Dirut yang sedang dalam perjalanan ke sini. Tadi ada beberapa pekerjaannya masih diselesaikan. Mungkin sebentar lagi Pak Dirut akan bergabung dengan kita. Dan Bapak Ibu anggota Komisi 4 dan Bapak Ibu semua undangan yang menyediakan waktunya dalam rangka kunjungan kerja spesifik mengenai konflik lahan Jati 7. Mudah-mudahan di siang hari ini dari dialog yang kita lakukan hari ini kita bisa mendapat pencerahan dan penyelesaian konflik yang sudah terjadi beberapa tahun di sini. Dan produktivitas produksi maupun pengembangan lahan di Jati 7 ini setelah kinerja meningkat, namun memang ada permasalahan kaitan dengan pengelolaan lahan. Jadi diperlukan sosial yang memang perlu segera mendapatkan penyelesaian, sehingga kedepannya sampai Jati 7 ini yang memang satu-satunya kalau di Jawa Barat ini bisa tetap eksis dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu kami mohon dari Bapak Pimpinan dan seluruh anggota Komisi DPR yang hadir di tempat ini untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini, sehingga ke depannya baik Jati 7 ini tetap eksis dan bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dan Bapak Direktur Jenderal Teknologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
untuk PG Jatim 7 ini yang terkait dengan tugas dan fungsi KLHK adalah mengenai hutan menukar kawasan hutannya Bapak. Dan ini sudah berlangsung dalam kronologis yang kami siapkan di sini Pak, sudah sejak tahun 1976 Pak. Iya, ya, proses ini berapa areanya? dulunya 12.000 Pak. Ya. Kemudian tahun 1979 juga sudah berproses, ditambah lagi dengan 5.000 hakimnya dari perkebunan 14 sebelumnya Pak. Prinsipnya tidak keberatan atas perpanjangan SKHDU sepanjang telah dipenuhi syarat-syarat antara lain ada 2 persyaratan yang kami nyatakan di sana. Pernyataan kesanggupan PT RRI secara tertulis yang dibuat di depan notaris untuk menyediakan calon lahan pengganti seluas 12.000 tadi. Kemudian saya sendiri sudah 3 kali kesini keliling Pak, memang nggak ada yang tahu, saya sudah tahu konstruksi masalahnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama Komisi 4 DPR RI didampingi oleh paling kiri saya, Profesor. Waduh, kenalin diri dong, jangan sama saya. Hermanto, Profesor. Ini profesor urusan IPB, jadi urusan tebu dia sangat mengerti, walaupun dia tahu tebu tapi tidak tahu manisnya sampai hari ini. Kemudian kalau ini sudah nggak asing lagi, Pak Sutrisno, mangga Bapak mengenalkan diri. Ya. Nadanya jadi kalau di DPR Komisi 4 paling khas Jontannya agak lama itu Pak Edward Tanur dari NTT, dan nggak akan nyangka kalau fraksinya PKB. Jadi Nahdlatul Ulama sebenarnya juga, tapi Edward Tanur namanya, dan ke gereja untung terus. Nah ini juga bahan evaluasi kita. Terus yang kedua juga konsen konflik warga tidak boleh terjadi. Apa sih sebenarnya dalam pikiran saya? Saya ini orang yang sangat menggemari filosofi, sejarah, kebudayaan, Siliwangi. Kenapa pabrik gula kok nggak untung-untung? Namanya salah. Pabrik gula Jati 7. Di sini bukan Jati lagi, Tebu 7. Ya kan, namanya salah karena dari sisi filosofi Jati 7 ini melambangkan areal ini adalah areal hutan. Sehingga aspek karakter kebudayaan desa ini sangat kuat. Saya udah ketemu ini sangat kuat. Dan ada satu desa yang bikin harimaunya gede banget. Saya bilang nggak ada itu di Kebun Tigo harimau. Enggak Pak, sejarah ini. Artinya ada sisi filosofi lokalitas yang harus dipahami sebagai wisdom perkebunan di sini. Apa saran saya dari sisi lokalitas wisdom? Jangan lupakan pohon-pohon ini, jangan dihabiskan, dan siapkan area untuk tetap dipertahankan. Dari sekian ribu areal yang digunakan untuk perkebunan, jangan dihabisin semua. Karena belum tentu juga, toh dihabisin semua juga nggak untung-untung. Jalannya juga jelek, saya begitu masuk. Gimana produktivitas meningkat kalau akses masuknya saja sudah jalannya, rutaknya luar biasa. Itu kan bagian performa industri, gitu. Performa industri. Nah, ini yang saran saya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Areal hutannya harus tetap ada berapa persen, karena kita tidak boleh mengingkari, mengkhianati sejarah dari tempat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persoalan penanganan. Ya tentunya kita semua harus sama-sama melepas. Tidak boleh ada pretensi apapun di antara kita terhadap konflik ini. Misalnya gini lah kan, kita ini kadang-kadang punya kebiasaan, misalnya ke masyarakat berkomunikasi, menjanjikan, ngumpulin tanda tangan, nanti dapat bagian tanah, seperti itu. Nah, ini harus clear dulu, nggak boleh ada. Karena apa? Karena kebijakan pertanahan harus bersifat teknis, nggak boleh bersifat politis. Karena kalau bersifat politis, nantinya ada konflik secara terus-menerus. Karena bersifat teknis, maka menurut saya adalah peran Kementerian Lingkungan Hiduplah yang harus segera diperankan untuk segera memetakan ini dengan baik. Berapa kawasan yang harus digunakan untuk perkebunan, berapa kawasan yang memang juga dibuka ruang untuk pertanian, berapa kawasan yang dibuka ruang juga untuk kehutanan. Tiga-tiganya diakomodir, nggak boleh salah satu. Nah, ini kehutanan punya peran untuk mengatur itu, bukan
berbagai tempat karena tanah kehutanan yang luas itu sangat terhampar di berbagai tempat. Ini harus dipetakan dengan baik karena kan tujuannya bukan persoalan mendukung pabrik gula, tapi tujuan kita adalah menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi lagi konflik. Yang pertama. Yang kedua, saya mengingatkan kepada pabrik gula untuk tidak boleh memobilisasi masyarakat jadi cerdas. Saya tahu kok, Bapak nggak bisa bantah, saya udah wawancara Pak. Jadi nggak boleh Pak. Kita ini punya aparat. Kalau ada membuka areal baru perkebunan, menjaga lagi proses, jangan diserahin sama warga untuk jaga. Sehebat apapun dia, nggak bisa kalau personal. Nanti orang ada istilah tes, Pak. Ini psikologi Indramayu. Saya belajar di Pak Ono tentang cerita. Jadi kalau di satu tempat ada yang jaga, dia merasa punya ilmu, yang sono pengen nyoba. Aku aing saya dicoba. Cenah aku bedog gerak di kade ku aing di babuku kubu parawan. Itu terjadi, Pak. Karena ini secara culture Indramayu ini sudah terlatih. Sejarahnya memang sejarah para jago, Pak. Karena saya belajar sejarah, karena orang Indramayu hebat-hebat dalam berkelahi, orang turunan prajurit kok. Turunan prajurit Mataram yang memang dari dulu berkelahi, berperang melawan Batavia, berperang melawan Sultan, membantu Sultan Agung. Nah, ini yang terjadi. Jadi memang karakter itu nggak bisa hanya kita mengerahkan kekuatan pengamanan. Barangkali pertimbangan. Kalau aparat kan punya pertimbangan teknis. Kapan harus dihalau, kapan harus persuasif, kapan harus ada tindakan represif, kan ada pertimbangannya panjang. Apalagi pabrik gula BUMN, saya nggak boleh itu dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih yang harus dilakukan hari ini? Secara prinsip, saya katakan proses produksi harus berjalan. Tetapi saya ada pesan. Kalau proses produksi harus berjalan, saya minta pabrik gula melengkapi kelengkapan teknis pertaniannya. Traktornya ya siapin dengan baik, ya bekonya ya siapin dengan baik. Gak boleh lagi rakyat lagi cerita lagi, Pak minta bantuan traktor, Pak minta bantuan beko, kan sudah perkebunan, kan sudah ada dalam sebuah kawasan manajemen pabrik gula, bukan pabrik gula rakyat, tapi pabrik gula BUMN. Maka itu didorong untuk apa? Untuk agar kesejahteraan publiknya makin meningkat, gitu Pak. Makin meningkat. Ini pesan saya, sebagai pengantar yang dapat kita sampaikan secara prinsip. Kalau saya secara prinsip kita akan memberikan dukungan seluruh regulasi apapun yang bisa meningkatkan kesejahteraan publik. Ya memang kalau cerita dengan orang yang menjadi pabrik gula, menentukan ada mengalami peningkatan kesejahteraan. Kan tadi ada lembaran-lembaran yang diusung oleh teman-teman, walaupun saya katakan itu cetakannya dan cetakan pabrik selebaran. Print outnya kan sama. Tetapi dalam kita hormati gitu, kita hormati itu. Nah, ini yang menjadi pengantar dari kita. Nah, kita akan mulai dari pertama dulu deh. Saya pertanyaan pertama. Dari sisi aspek kepentingan lingkungan hidupnya saya, Kementerian Kehutanannya, tanah penggantinya mau kapan? Itu dulu Pak. Ya Pak ya. Tanah homokultur itu selalu menimbulkan konflik. Dan konflik itu akan terjadi. Tapi kalau nggak aneka kultur itu tidak pernah ada konflik. Nah itu ya. Dan kalau saya sih orang yang berpegang pada luhur, nggak boleh dihabisin semuanya. Harus ada areal yang tetap hijau agar nggak panas, agar ada tempat berteduh. Keragaman culture. Jadi dalam pandangan saya itu orang yang tidak suka menuntut. Area sawah harus tetap ada. Area hutan harus tetap ada. Usulan masyarakat kan 30% karena untuk menjaga vegetasi lingkungan dan kemudian juga menjaga bencana. Kemudian yang berikutnya ada satu hal. Siapa yang jamin Bapak Ibu ini mampu bertahan lama? Siapa yang jamin Bapak Ibu ini mampu bertahan selamanya? Siapa yang jamin? Gak ada di Indonesia itu. Rata-rata mengalami problem, apalagi di Pulau BUMN itu hampir semuanya problem. Nah, ketika kita ngomong baik,
Ketika nanti misalnya ada problem pengelolaan yang berdampak pada kesinambungan pabrik gula tidak berjalan, kan harus dipikirkan juga sekian ribu masyarakat ini kalau sudah homogen dia mau lari kemana? Kan gitu tuh. Sehingga itulah perlunya keanekaragaman culture tanaman yang ada di sini. Ini yang fokus. Kemudian yang terakhir saya pesankan, dan pabrik gula ini sudah diuntungkan bertingkat keuntungan. Satu, diuntungkan lahannya tidak beli. Dua, diuntungkan tidak gaji karyawan. Karena kalau di perkebunan swasta yang mengelola tanaman sendiri, dia bayar karyawan yang nyangkut, dia karyawan yang baca, dia bayar karyawan yang melihara. Kan ini tidak, karena programnya kemitraan dalam bentuk menyiapkan tanaman yang dikelola oleh para petani mitra. Nah, tapi saya titip para petani mitranya diasuransikan kesehatannya, diasuransikan kecelakaan kerjanya, karena mereka memiliki tingkat resiko sakit, memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja. Nah, ini harus terasuransikan dengan baik, karena itu bagian dari komitmen membangun mitra. Selain yang tadi transparansi dan sejenisnya. Nah, itulah yang menjadi pengantar dari kami, termasuk terakhir ini pesan infrastrukturnya segera dibenahi, Pak. Jadi saya masuk pabrik gula serasa masuk pabrik penggilingan padi. Jadi infrastrukturnya, karena ini performa, kepercayaan orang terhadap kelembagaan. Nah, saya sih, kita Komisi 4 mendukung upaya swasembada gula, mendukung mempertahankan satu-satunya pabrik gula yang ada di Jawa Barat ini. Tetapi masih kumpul kan ditutup. Ya, dua. Nah, kemudian tetapi kita juga meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk konsisten menjaga aset yang sudah dimiliki sesuai dengan fungsi dan peran. Terima kasih, silakan Pak. Tanaman pelindung yang melindungi tanahnya, melindungi warganya, menyimpan air untuk kebutuhan warganya. Karena warga nggak makan gula terus, warga harus minum air. Minum airnya dari mana? Ya dari tanah. Tanahnya bagaimana? Ya harus ada vegetasi yang lain yang melindungi. Kita ngerti loh. Dari tadi Mahkamah Agung putusan kita paham, boleh dibaca. Nah, yang kita bangun regulasi. Kemudian yang berikutnya bahwa persoalan konflik itu, saya ngomong ya, udara itu mempengaruhi konflik. Udara itu mempengaruhi area tanaman tebu yang terbuka luas itu akan mempengaruhi konflik kejahatan segala macam. Maka kita menyarankan dari tadi perlunya ada tanaman-tanaman vegetasi. Bahkan sekian hektar, ini tanda tangannya, ada penjualan area, kan sepertinya bisa dibereskan. Ke depan tidak boleh terjadi lagi. Sudut pandang perkebunan ini, sudut pandang pabrik gula ini, sudut pandang lingkungan masyarakat ini hanya pertimbangan humanistik sosial yang berbasis perkebunan dan kesejahteraan publik, tidak lagi punya basis politik, kan gitu loh. Nah, ini yang dimaksud. Untuk itu dipersilakan dari PT RRU untuk memberikan penjelasan dan ya. Hasilnya kan tadi kan kalau berdasarkan data dari putusan RRI pabrik gula yang ada di sini kan melakukan pengelolaan hak atasnya. Karena itu sudah menjadi hak ruang untuk melakukan pengelolaan itu harus terus didorong secara baik. Dan saya meminta negara memiliki peran. Negara memiliki peran itu adalah bupati, para camat, para kepala desa memiliki peran untuk mendorong masyarakatnya berpartisipasi, menjadikan areal ini sebagai areal untuk membangun kesejahteraan hidup dengan pola kemitraan. Pendekatannya adalah pendekatan keadilan yang didasarkan pada hak setiap orang secara sungguh-sungguh
bekerja menjadi petani. Jadi pendekatannya adalah yang komprehensif. Areal ini namanya ini, alamatnya di sini, desanya ini, areal ini namanya di desa ini, dan bisa diakses. Itu yang disebut dengan keterbukaan luas arealnya berapa, nomor NPK-nya berapa. Kalau itu sudah dilakukan, maka nggak akan ada lagi orang ribut persoalan masalah atas tanah. Terkait dengan penanaman padi itu boleh kan tidak? Ya kalau berdasarkan, kalau HGU yang untuk tebu ya memang peruntukannya untuk tebu kan gitu loh. Tetapi kan tidak bisa juga orang merubah sekaligus kan, bisa dilakukan pendekatan secara persuasif, humanistik, dan memberikan tawaran. Petani itu kan kalau diberikan tawaran bahwa ini lebih menguntungkan pasti ikut kok, nggak ada problem. Pak Ketua, apakah memang ini sebagai jaminan untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi Pemkot? Yang menjamin itu adalah warga sendiri untuk tidak berkonflik. Tetapi kalau aparat hadir dalam setiap waktu, kemudian ada distribusi pengelolaan hak atas tanah berkeadilan, saya pikir nggak akan ada problem, dan peran negara di situ berperan. Saya katakan peran bupati, camat, RW, kepala desa berperan dengan baik dan membangun program kemitraan yang kuat dan yang tampilnya adalah negara, pemimpin daerah. Ini kan sudah berlalu-lalu. Baru kali ini kan ada solusinya. Ya karena saya baru jadi ketua komisi 4 sekarang. Jago. Ayo, sok.